Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini balik lagi ke Q&A yang keberapa itu? Hah? 30 ya? Q&A yang ke-30. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dikirim sama kameramen nih, nggak tahu ada berapa banyak nih. Banyak banget ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Dari Aji nih. Aji Bumi. Sekali-sekali review dong tank Om Ponto di rumah lah. Nggak punya tank Om Aji. Saya tanknya di sini nih. Kalau saya di rumah ada tank, ntar saya di rumah terus. Saya nggak punya tank di rumah. Jadi kalau misalnya kangen sama tank saya, ya kesini. Lihat yang ada di sini. Oke, next. Aqua Green Leaf. Oke, Om Ponto, apa kelebihan dan kekurangan NSW? Terus kalau NSW parameter airnya kita sesuaikan dengan ketentuan yang bagus untuk kebutuhan LPS, bisa nggak? Parameter airnya kita sesuaikan dengan ketentuan yang bagus untuk kebutuhan. Oke. Jadi gini, kelebihan yang NSW itu kan natural sea water ya. Kelebihannya NSW itu pertama kita gampang nggak usah ngaduk-ngaduk air. Tapi kalau misalnya musim hujan nih kayak gini nih, hati-hati salinitasnya bisa drop karena curah hujan yang tinggi. Nah itu harus dicek ya salinitasnya, jangan sampai kita pakai salinitasnya rendah terus kita masukin ke akuarium akhirnya terjadi swing di akuarium kita. Itu kekurangannya NSW. Terus banyak juga ada mikroorganisme yang hidup di dalam sana yang kita juga nggak tahu, mungkin ada parasit-parasit yang kebawa dari air laut natural, takutnya jadi kelemahannya NSW. Tapi kelebihannya juga banyak. Kelebihannya pertama gampang, kita nggak usah ngaduk-ngaduk itu. Terus yang kedua airnya tuh pasti udah banyak bakterinya, jadi bakteri aerobik ya. Jadi airnya tuh bisa langsung dipakai, enaknya tuh begitu. Terus parameter airnya kita sesuaikan dengan ketentuan yang bagus untuk kebutuhan LPS, bisa banget karena kita juga dulu waktu belum ada garam kita pakai NSW juga kok. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, cuman ya hati-hati sama salinitas itu. Oke, thank you Om Aqua Green. Next, Dani Ori. Nanya dong Om Ponto, air saya kok warnanya kuning. Wah ini nitratnya pasti tinggi nih Pak. Pas saya cek parameter nitratnya 100, nah baru saya ngomong kan, bener kan parameternya di nitrat tuh. Apakah ada koral yang bisa nurunin nitrat? Nah semua koral butuh nitrat untuk jadi makanannya dia sebetulnya. Jadi memang kalau kita ngelihat makanannya si koral ini fosfat sama nitrat, tapi kalau dia nitratnya 100 kayaknya kebanyakan deh. Mungkin koralnya juga kalau udah sampai segitu dia juga bingung untuk konsumsinya nih. Jadi nitrat itu memang harus dikontrol. Coba aja ganti air, kalau mau cepet ganti airnya pakai ISW ya kalau mau cepet. Tapi hati-hati juga kalau di dalamnya masih ada biota, sebaiknya bertahap lah. Kalau misalnya semua takut terjadi swing, takutnya nanti biotanya jadi masalah. Atau bisa juga pakai, kita banyak sih produk-produk untuk nurunin nitrat, ada D-nitrat dari Sikem, ada Sigel juga bisa. Terus udah gitu ada banyak deh, banyak bakteri anaerobik juga itu sangat diperluin buat nurunin nitrat. Sikem tuh ada banyak banget buat penurun nitrat, kayak Stability itu udah pasti oke. Terus Sikem Pristine itu juga anaerobik itu buat itu sampah-sampah organik dia tarik semua sama dia. Ya cuman hati-hati lah sama itu. Cuman kalau untuk koral dia bisa nurunin nitrat, koral apapun dia bisa nurunin nitrat. Thank you Om Dani. Next, Dekekok. Waduh, namanya susah amat nih. Om Ponto, kelebihan menggunakan biopelet reaktor itu pada saat kondisi akuarium seperti apa? Thanks. Nah, ini biopelet juga bisa buat nurunin nitrat nih buat pertanyaan yang tadi nih. Oke, biopelet itu kalau kita mau pasang biopelet sih enaknya dari awal. Kalau saya sih dari awal ya, saat akuarium itu di cycling kita nyalain aja tuh si biopelet. Jadi nggak terlalu tinggi, jadi kita bisa kontrol dari awal sebetulnya. Cuman kalau mau masukin setelah cycling pun juga oke, nggak ada masalah. Atau saat kondisi ininya nutriennya udah mulai naik, terus kita kasih biopelet juga nggak apa-apa. Yang penting gimana caranya kita bisa mempertahankan nitrat di akuarium kita tuh stabil di situ-situ aja. Kita juga butuh nitrat sebetulnya. Tapi kita juga harus kontrol nitratnya jangan sampai kelebihan kayak tadi tuh misalnya sampai 100. Wah, itu udah terlalu tinggi lah. Saya rasa itu ya Om Deki. Thank you Om Deki Eko.
Deki Koi bener ya? Tadi kayak susah namanya, sekarang gampang. Next, dari Eri Novianto, Rocky Pung. Kamu tau, mau nanya nih, Gonio merah susah mekar, kenapa ya? Emang susah mekar dia. Tips biar cepat mekar gimana? Terima kasih. Gonio merah, yang penting parameter air stabil om. Gonio merah tuh emang terkenal susah. Terus kalau misalnya dia tuh adaptasinya memang agak lama, nggak seperti coral lain. Kalau misalnya kita masukin terus dia langsung mekar. Umumnya Gonio itu dia butuh waktu adaptasi agak lama dibanding coral lain. Ini sepengalaman saya om. Cuman kalau Gonio itu yang pertama parameter air ya. Parameter airnya tuh kita jagain aja. Ya standar sih parameter air kayak KH-nya di 8, terus kalsiumnya di 380 sampai 400-an, 420, magnesiumnya di 1280 sampai 1300. Nitratnya ya kita main di 10 lah buat LPS 10 sampai 20 oke lah. Terus fosfat juga harus ada, paling enggak fosfat itu 0,03 sampai 0,16 lah antara segitu. Nah kalau kita udah berhasil jagain di sana, lampu itu cukup aja, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Terus udah gitu flow-nya, nah dia agak suka dengan flow tuh, kasih flow-nya dia yang medium. Itu setahu saya memang begitu. Nah untuk Gonio itu mau cepat mekar, biasanya kita kasih dia dipancing pakai fitoplankton. Biasanya kasih dikit-dikit aja fitoplankton di area sana. Jadi dia tuh tahu kalau di daerah sana tuh ada banyak makanan buat dia. Itu boleh dicobain sih. Mau mekar nggak mekar, kasihin aja fitoplankton di area situ. Cuman jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja. Nanti lama-lama dia pasti mau mekar. Nah kalau dia udah mekar, ya kita nggak perlu kasih fitoplankton terus. Yang penting kita jagain parameternya, jangan dipindah-pindah, biarin aja. Dia memang agak lama adaptasinya. Saya rasa itu aja sih tips and triknya ya. Thank you Bung Eri, Bung Eri. Next, Faris Maulana. Izin tanya Om Putu, apabila parameter stabil akibat dosing Big 3, Nopox dan trace element, apakah masih perlu water change? Sukses terus buat Jafarif. Thank you Om Faris. Kalau kita memang pertama kita ngejar stabil. Jadi kita udah tahu nih kebutuhannya. Berarti kalau penggunaan Nopox sama trace element kita udah tahu juga nutriennya dia, kita udah bisa kontrol. Trace-nya juga udah aman, base elemennya KHCMG juga udah aman. Memang sebetulnya ganti air ini bisa dilakukan, mungkin jaraknya jangan terlalu sering. Karena kalau misalnya kita terlalu sering juga, air kita terlalu bersih, akhirnya juga nggak baik juga buat mereka. Karena mereka tuh juga butuh nutrien. Takutnya kalau kita sering ganti air, rajin ganti air, terlalu bersih tanknya. Kalau terlalu bersih juga mereka nggak bisa makan kan. Terus kita juga capek, akhirnya kita frustasi juga. Kenapa sih koralnya begini, begitu. Jadi ganti air boleh, tetap diperlukan ganti air. Cuman mungkin beberapa bulan sekali lah ganti air. Kalau dia udah kebutuhannya udah cukup, saya rasa ganti air itu nggak perlu wajib setiap minggu ganti air sih. Mungkin bisa sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali ganti air. Sedikit aja. Cuma buat ngurangin TDS levelnya aja. Saya rasa itu ya Om Faris ya. Thank you Om. Next, Saryo Wijanata. Wijinatama. Ngaco banget gue bacanya. Pirimisi. Pirimisi apa tuh? Mau nanya apakah live atau dead rock, pasir, air, dan bahan scape lain yang sudah di-cycling, apakah harus di-cycle ulang kalau mau masukin ke tank baru? Atau sudah bisa masukin ikan dan koral? Terima kasih Om, salam dari River Bocil SMP. Waduh, River Bocil. Jadi, kalau dia udah di-cycling artinya kan si batu dead rock atau live rocknya, ya kita bilang udah live lah, udah live. Jadi live rock ya, batunya udah hidup ya. Kalau live rock kan berarti udah banyak mikroorganisme yang hidup, terutama bakteri yang kita butuhin juga udah ada. Terus pasir juga terutama. Jadi kalau misalnya pakai udah live sand, pasirnya hidup, terus live rock, batunya juga udah hidup, kita masukin di tank baru, itu bisa kita masukin air. Tapi ingat, saat dia udah diisi air itu kan pasti agak keruh, pasti. Tunggu sampai dia bening, mungkin sekitar 24 jam lah, sampai dia udah bening lagi. Berarti kita udah tahu bakterinya udah hidup. Kalau dia udah bening tuh, ya itu ciri-cirinya lah. Kalau misalnya akuarium tuh airnya bening, beningnya beda ya. Kalau beningnya, biasanya kalau kita masukin air baru itu kan berkabut ya, agak berkabut.
Tapi kalau misalnya dia hidup, beningnya tuh beda, beningnya tuh bening banget gitu. Itu baru kelihatan tuh kayak bakterinya tuh udah ada. Nggak cuma sekedar bening tapi bening banget tapi. Itu biasanya bakterinya dia udah hidup. Nah, saat dia udah balik ke posisi semula, baru kita isi koral sama ikan tuh udah bisa sebetulnya. Nggak perlu di cycling lagi ya. Cyclingnya cuman kayak buat balikin mereka ke posisi semula lah. Soalnya kalau dia baru dan saat butek begitu, kita masukin ke ikan sama koralnya, kita masukin ke akuarium baru, pasti mabok juga om. Kok om sih, dek? Saya rasa begitu ya. Salam River Bocil. Thank you. Next, Insunadi. Om, bagi settingan Spectra V2 dong. Biar lebih proper di tank saya om. Kalau kita sih pakai Spectra itu, saya putihnya dikit aja sebetulnya, kayak 10 atau ya nggak banyak lah. Cuman saya dominannya memang ya tergantung ukuran akuarium juga ya. Kalau kita pakai di nanotank yang di galeri itu dominannya tetap biru. Kita birunya pakai 100%. Jadi itu kan kalau nggak salah pertama kita nyala itu 10 ya. 10 itu di jam berapa, terus jam peaknya itu memang di 100 karena saya jaraknya lumayan lah 20 cm dari air. Terus itunya juga agak dalam kan, sekitar 40 cm lah kedalaman airnya. Saya mau tembus sampai bawah, kita naikin peaknya itu di 100, terus balik lagi ke 10 sampai balik lagi ke 0. Jadi dia bertahap turun. Nggak ada settingan macam-macam sih. Apalagi koralnya LPS. LPS itu dia masih lebih oke lah, nggak terlalu butuh par yang sampai kayak SPS yang butuh sampai ratusan. Di bawah 100 udah oke lah kalau buat LPS. Saya rasa itu aja sih settingannya. Thank you ya om. Mudah-mudahan saya bisa jawab pertanyaannya. Next, Jauhar Kurniawan. Halo Bonto, mau tanya, saya pernah top up pakai air tanah. Waduh, gawat nih. Alhasil nitratnya udah menggila tinggi banget. Ya, udah pernah dikuras 90%, hanya nyisain air di sang filter. Tapi tetap mentok di atas pas di tes. Pakai test kit ya. Solusinya gimana om? Mohon dijawab, udah frustasi. By the way, tank sama nano filter belakang. Oke. Iya. Jadi memang kalau air tanah tuh kadang mineralnya tuh macam-macam ya. Makanya kita juga nggak saranin sebetulnya. Kita lebih saranin pakai air RO atau amidis lah, karena dia nol, nggak ada mineral. Nah ini yang ditakutin. Karena kalau udah nitratnya tinggi itu kayak sebenarnya kita butuh bakteri anaerobik yang buat bantuin. Ini boleh pakai Nopox untuk di-maintain setiap harinya. Kita bisa pakai Nopox, terus populasi di dalam akuariumnya itu dikurangin om. Terus coral food itu jangan terlalu digeber setiap hari juga. Kalau misalnya memang dia nitrat sama fosfatnya tinggi, itu dimakan kok sama coral. Jadi kita nggak perlu kasih coral food lagi. Sampah-sampah kotorannya ikan pun itu akan jadi makanan coral sebetulnya. Nah salah satunya yang bikin nitratnya naik juga, mungkin juga kasih makan ikannya terlalu over. Populasinya kebanyakan, akhirnya juga nggak turun-turun nitratnya. Jadi boleh ditakar dulu. Tapi kalau misalnya semuanya udah kuat di nitrat yang tinggi, ya udah biarin aja, nggak usah dikasih ikan baru. Toh mereka juga adaptasi setiap hari dengan kondisi akuariumnya kan. Ya kecuali kalau semuanya mati satu-satu ya boleh kita turunin, berarti memang dia nggak kuat. Jadi solusinya dari saya yaitu, terus kalau udah frustasi ya memang harus sabar. Mainnya nggak bisa buru-buru, jadi memang harus bertahap. Turunin dia pelan-pelan nutriennya, boleh diganti air juga, bertahap juga. Pokoknya apapun yang kita lakukan, jangan terlalu drastis. Jadi kayak, wah turun naiknya tuh brutal gitu. Itu pasti ngaco, nanti malah makin frustasi lagi om. Paling ya itu ya, solusinya ya. Oke, next. Om Bonto, lampu yang cocok untuk fish only apa ya? Wah ini aja nih. Pakai Spectra. Kalau saya sih pakai Spectra seneng banget. Tuh, bahas cara rontokin koralin alga dong tanpa di scrap. Waduh. Depan kaca akuarium saya udah hampir gak terlihat lagi. Terima kasih Om Bonto. Om Bonto mau tanya, penggunaan stabilita atau bisa langsung tuang tanpa matikan skimmer? 2. Tank dengan nitrat atau fosfat tinggi tapi dikasih UV, lumutnya apa masih bisa tumbuh? 3. Cara mengatasi alga bryopsis. Thank you Om Bonto.